dicuci, Oh. dilap. Oh ya bisa jadi ya. Dan inilah dia muka teman-teman dari Bigetron Esports nih sepertinya pada lelah menunggu ya. Dari match pertama mereka bermain, break di match kedua, sekarang bermain kembali dan lawannya adalah Genflix Aerowolf. Perebutan slot ke playoff akan terjadi kali ini Genflix Aerowolf dan Bigetron Esports di game yang pertama. Apakah ini rahasia dari Genflix Aerowolf memainkan Billy dengan hero-hero yang cukup menarik? Natali langsung di second pick dan Bigetron Esports tetap dengan mereka punya dari hero-hero yang mereka apal banget. Udah jadi gacoannya mereka dengan adanya Kaja, dengan adanya Lancelot. Oke, benar banget. Dengan draft seperti ini dan seperti yang kita bilang juga sebelumnya, ini adalah game penentuan juga untuk Bigetron. Apakah mereka bisa mengamankan 2-0-nya atau mungkin 2-1 juga untuk dapetin tiket playoff ya, atau justru malah Genflix Aerowolf dengan adanya Midgard mereka bisa menyamakan kedudukannya, menyamakan poin di grup C dan akhirnya memaksakan Bigetron ke arah tiebreaker. Benar, kesempatannya untuk kedua tim ini masih terbuka lebar, jadi jangan lupa buat ngedukung kedua tim ini. Walaupun sama-sama Indonesia tapi tetap Genflix dan juga BTR nggak mau kasih slot satu sama lain. Kakak Clara, Yes. aku mau nanya dong. Di turnamen-turnamen sebelumnya di Mobile Legends ada nggak tiebreaker yang kamu ingat? Atau mungkin kamu cashin? Ingatanku nggak terlalu bagus, maaf ya. Ya Allah, aku pikir kamu akan jawab iya atau tidak. Soalnya kalau menurut aku kayaknya aku belum pernah Sih kayaknya, harusnya pernah. Aku belum pernah nge-cashin tiebreaker ya. Kayak pernah deh. Benar, siapa? Kan gamenya banyak, mohon maaf. Turnamen apa? Oh gitu, ya. Maksudnya yang official resmi dong, MPL atau apa gitu nggak ada kan? Oh belum, kalau Belum, MPL kan? itu belum. Kan kamu bilang sepanjang aku nge-cash, aku nge-cash udah ribuan tahun lamanya. Wow. Aku Gumiho. Tapi teman-teman maaf ya kalau kalian melihat aku sepertinya celing-celing babling celing-cacing. Ini aslinya nggak gini loh. Aku bukan penyanyi dangdut. Via Valen guys. Aku jadi malu sendiri kalau kameranya ke aku gitu kan. Iya ya, bling-bling banget ya. Aslinya enggak kan, Net? Enggak, bimbing banget sih, parah. Enggak, kamu jangan kayak gitu ya. Besok gak aku pakai lagi. Tak sawang-sawang, opo kowe krungu cerita atine. Dadi penyanyi dangdut. Enggak ya teman-teman ya, maaf ya. Ini karena lampu di sini tuh silau banget, cahayanya bagus banget di sini, tau gak sih? Membuat wajah kita itu bersih, shining, splendid, sparkling. Kalau kalian pengen tahu, Clara Monster emang lagi cari jodoh untuk di acara ini. Jadi nomor di bawah ya, di telepon. Jadi lagi menyebarkan. Oh tenang, aku bacain aja nomornya Clara langsung. Nomor kaki 30 Kan aku punya nomor kamu. 36. Oke, buat teman-teman yang mau nomornya Clara. Gak ada yang mau. Jadi kita bakal langsung masuk aja ke dalam game ya sebelum Cornet bikin onar. Ini dia game pertama dari Best of 3 Series antara Genflix Aerowolf dan juga Bigetron Esports. Dan tetap bersama Clara Monster dan juga Cornet. Di arah tengah, Dream sudah tercicil begitu dalam. Memilih untuk kembali saja teman-teman dari Bigetron Esports. Mereka nggak mau perang di awal seperti ini. Mencoba untuk nge-setup lebih enak lagi. Bravo kali ini memakai Kaja. Dan Ki memakai Nana. Ki atau Hengki memakai Nana. Dan masih dengan Brands yang menggunakan Lancelotnya dengan menggunakan Killing Spree atau talent ketiga dari Assassin-nya untuk mendapatkan moving speed tambahan plus juga regen atau lifesteal tambahan. Siapa yang dapat? King Brands ternyata. Raja Brands. Siapa ratunya? Ayo, Queen Brands. Queen Brands. Wah, terima kasih banyak. Iya, tapi Midgard lagi jalan-jalan jadi support dia cari kan tuh. Informasi dan di dalam bahaya. Enggak. Belum, masih ada pasif soalnya. Iya, masih disimpan dengan sangat baik kali ini. Dia tahu betul masih ada pasif dari Kikinya, masih bisa selamat. Recall pulang saja. Dan teman-teman dari Bigetron Esports maju ke arah depan, ngegeragas dari Brands. Dan perhitungan yang sangat baik dari King Brands. Yes, benar banget. Raja Brands mendapatkan point kill di awal-awal walaupun tidak memakai bounty hunter, but it's okay kalau kata Ranger Emas ya. Iya, enak it's banget sih. Okay. Yang penting core dari Bigetron Esports kalau dikasih makan kayak gini, iya siapa yang nggak seneng sih. Semakin ada cepat. Trap. Kena. Enggak.
melipir aja lewat aja. Tapi Awat juga walaupun dia nggak dapetin poin kill dengan retribution yang dia miliki, dia farming yang gak henti-henti. Cloud kita tahu sendiri untuk ngebersihin minion itu cepat banget. Tapi ada invasi dari Big Hit Esports memasuki jungle milik Genflix Arrow, gagal untuk mencuri red buff-nya. Dan kali ini Big Hit Esports memilih untuk kembali initiate retreat dan semuanya bertahan di area bush. Genflix Arrow masih maju gas ke depan mengejar-ngejar Bran sendiri, tapi di arah kanan mid-cut terlihat dari mulai maju. Phantom Execution masuk sendiri dan gak ada lanjutan lagi. Belum ada damage yang cukup besar dan belum dikeluarkan gak ada yang dari mau Rinasmi. Yes, penalty zone-nya belum dikeluarkan juga sama Terisla-nya. Tadi tuh kalau kayaknya baru-baru naik ya. Nah ini nih, baru naik Flicker, masih bisa untuk cabut kayaknya, tidak mau dipaksa untuk team fight. Masih hanya memberikan vision saja dari trap-nya Popol dan Kupa dari Rave. Ya, perhitungan dari kedua tim yang nggak mau mengeluarkan resource skill tanpa bisa mendapatkan kill. Mungkin ini yang jadi salah satu kunci dari keduanya, sabar banget walaupun saling ngepuk, saling ngecicil-cicil, saling menghara satu sama lain. Tapi belum ada korban lagi. Bener banget. Sudah mulai jalan pasifnya, mencoba untuk menghilang terlebih dahulu. Clay sudah mulai dicicil. Masih mencoba untuk membantu mendapatkan Lito Wonder. Masih ada retribution, nggak dipakai ternyata. Hanya untuk mendapatkan stack 10-nya. Tapi Molina Smooch emang sedikit atau cukup mengganggu dari tim Big Hit Esports. Masih sama-sama bermain aman sih bisa dibilang ya. Nggak terlalu agresif. Dan mulai menuju ke arah turtle yang pertama. Dan masih ada retribution juga. Masih bisa diamankan harusnya oleh Cloud sebagai hero marksman yang menurutku paling kuat sekarang karena punya mobilitas tinggi, damage dan juga farmingnya cukup cepat walaupun Dexternya tidak sekuat dulu. Dan ada perfect match, masih bisa kabur, penalty zone terkena 2, tapi sayangnya tidak ada full up damage. Taka sudah mengeluarkan dari ultinya, kabur aja Inferno, nggak dilanjutkan. Udah cukup low, Taka nggak bisa berbuat banyak. Rinasmi tapi menjadi korbannya. Big Hit Esports mendapatkan 2 poin Tanda kill. pentung. Tanda pentung. Smoke bomb? Enggak, Brans bakal selamat dan kembali saja. Turret kedua, turret pertama belum berhasil diamankan oleh Genflix Arrow Wolf. Nggak ada yang berhasil mereka curi, belum ada permainan objektif dari kedua tim. Yes, masih benar-benar imbang banget dari segi net worth-nya. Karena silence lagi, Phantom Execution mau ditarik kah, flicker kah? Enggak ternyata. Dan malah Popolnya yang di flicker, Purify tidak berguna sekarang di updatean yang baru. Tetap bisa ditarik oleh Kaja yang semakin kuat. Walaupun tadi ada kesempatan ya kalau misalkan dia mau narik Natalianya, tapi ternyata Bravo lebih sabar dan menariknya ke arah turret, bantuan damage turret juga tadi ke arah Popolnya. Yes, betul banget. Muncul di saat yang tidak tepat, tapi di arah tengah juga sudah terjadi keramaian. Big Hit Esports berotasi dari arah bottom lane, sekarang bergerak ke arah mid lane. Top lane-nya di sisi lain, Taka sendiri yang melakukan push di area turret. Dan turret pertama akhirnya dikantongi oleh Big Hit Esports. Genflix Arrow Wolf nggak bisa mendefense ini, hanya dipasrahkan saja. Dan pada akhirnya ini bisa menjadi mungkin jalan buat Big Hit Esports ke dalam jungle milik Genflix Arrow Wolf. Lebih mudah lagi, mapnya semakin terbuka, tapi Awat di arah tengah. Dan juga Clay, mereka udah ngebersihin minion, bergerak bersama-sama. 4 hero dari Genflix Arrow Wolf, 1-4 terus-terusan berbarengan. Cari jalan-jalan, Dreamsnya sudah bertemu dengan Rinasmi. Tidak ada blessing duet. Juga Ki di arah Flicker belakang. terkena 2 dan bahkan dari penalty zone juga di TB-in, tapi sama Popol ya, Wattnya masih bisa untuk cabut ke arah belakang dan dapat 1. Ternyata masih bisa untuk ngekill dan dapetin turret di arah bawah. Itu untungnya Popol yang nebein turret, bukan Wattnya. Terkena stun, Phantom Execution tidak bisa berubah menjadi buwung. Perry. Iya, nggak bisa kabur-kaburan dari Clay sendiri. Clay tumbang 25 poin kill kali ini. Dan Big Hit Esports semakin nyaman, Brans belum terpikau sama sekali. Begitu pula dengan Awat masih sibuk berfarming Ria. Tapi dari 2 poin kill yang dia kantongi, 2 assist pula. Sekarang level dia udah 10. Dan berlanjut lagi sepertinya di arah tengah. Swipe kanan, flicker dia. Masih mencoba untuk kabur, masih coba tebak. Blessing duet. Masih belum terasa, belum ada DHS. Harusnya sini masih bisa ketek juga, mendapatkan 1 poin kill tambahan. Terkena silence, smoke bomb juga. Bransnya masih bisa puncture ke arah belakang, masih bisa survive dan nggak ada korban, hanya Rinasmi saja. Dan Turtle sepertinya akan menjadi korban dari Genflix Arrow Wolf. Berrally, bermain objektif, mereka berhasil mengantongi, tapi dia ada top lane mid ke dalam bahaya. King berhasil juga Taka mid cutnya masih bisa selamatkan. Golden Side Inferno dikeluarkan semuanya dan akhirnya Taka
mengamankan 1 poin kill atas Midgard. Tapi Clay hadir terlalu terlambat, nggak bisa untuk membantu seorang Midgard. Teman-teman dari Genflix harus merelakan Midgard di area top lane dan bahkan turret di area top lane bakal menjadi bahaya. Minion sudah masuk ke area turret kedua. Dan Taka King Brand surprise dari Nasmi masuk di saat yang salah. Penalty zone. Hanya terkena satu saja Taka dan ada Dreams Swipe muncul kanan. di sini. Nasmi dalam Tebal bahaya para banget. teman-temannya. Nasmi tidak bertahan tapi hanya sebentar saja. Teman-teman dari Genflix Arrow tidak bisa merespon apa yang dilakukan oleh Bigetron Esports di area top lane. Tapi ini kalau teman-teman sadar ya, dari 8 kill yang sudah didapatkan Bigetron Esports, lihat perbedaan goldnya nggak begitu jauh karena wattnya juga farming enak banget. Dia bisa free farm ketika teman-temannya tershutdown. At least ada space yang diberikan untuk wattnya farming. Jadi kita akan melihat nanti kalau team fight-nya ada Cloud. Apakah sama atau justru malah Genflix Aerowolf yang lebih mengungguli dari segi team fight? Nih licin banget dari awatnya cari space buat farmingnya, nggak mau menyia-nyiakan 1 detik pun buat nggak nyentuh dari minionnya, dari jungle-nya. Dia bergerak ke arah bottom lane, sekarang udah bergerak lagi ke area top lane. Menuju buff biru abis ini harusnya. Karena menurutku dari area top lane juga adalah lane yang cukup aman untuk awat. Di lane lainnya masih ada turret, berarti kita bisa membaca bahwa Bigetron Esports bakal fokus ke area turret yang belum mereka hancurkan, yaitu di area mid lane dan juga bottom lane. Betul sekali, di area top lane bakal bebas banget awatnya di area mid lane. Teman-teman dari Genflix Arrow bakal mencoba untuk menjadi pengalihan isu. Zoningnya bagus banget. Tapi di area bottom lane-nya sudah hancur terlebih dahulu. Bigetron Esports terus-terusan untuk ngasih pressure. Dan turret demi turret mereka dapatkan. Bravo dan Dreams di area bottom lane nggak terhentikan. Di top lane terkena silence, diusir aja Takanya. Sama-sama mendapatkan turret kedua. Masing-masing tim di arah atas dapat 1, di arah bawah juga dan menuju ke arah mid lane, tapi unstoppable didapatkan oleh Raja Brands, King Brands. Dreams masih ada combo dengan menggunakan flickernya plus fatalingnya, belum dikeluarkan untuk inisiasi karena lane slotnya lebih milih untuk ke arah turtle yang ketiga dan didapatkan dengan mudah Rinasmi. Walaupun dia sekarang tapi masih menjadi hero yang cukup tebal, apalagi di late game nanti ya. Ini benar-benar tebal banget, apalagi dia punya pasif untuk nambahin physical dan juga magical defense. Tapi untuk beberapa detik ke depan Rinasmi nggak akan punya flicker untuk nge-setup warnya, nggak ada penalty zone. Bigetron Esports bisa melenggang bebas di area jungle milik Genflix Arrow melakukan pendudukan. Lihat damage-nya gede banget seperti hilang. yang aku bilang. Dan bahkan ada ultimate juga tapi masih bisa untuk kabur ke arah belakang, terkena silence King Brands ya, tapi tidak ada Blazing Duet lagi, cukup berbahaya, tidak boleh terburu-buru. Lihat fatalingnya hanya terkena 1-2, mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa fatalingnya, malah dia harus mati dari Atlasnya. Ada Midgard yang mencoba untuk mengincar siapa yang mau di silence dan ternyata didapatkan Tamusnya. Mencoba untuk maju lagi King Brands, Phantom Execution-nya menghindari. Oh my god, tidak berhasil untuk mendapatkan Clay dan bahkan killing spree-nya didapatkan oleh seorang Awat Supriyadi. Iya, 4 hero dari Bigetron Esports terpanis kali ini. Genflix Arrow bermain dengan sangat lihai. Mereka tahu timing yang tepat dari awal yang mungkin agak sedikit offside dari Bigetron Esports. Masih ada turret pertama di arah depan. Mereka maju melenggang. Bravo-nya nggak berhasil untuk mencuri siapapun. Dan pada akhirnya satu persatu tumbang tanpa adanya lockdown dari Bravo. Sekarang dari Bigetron Esports mereka udah kalah jumlah. Bahkan Kinya juga sekarat. Semuanya memaksakan diri untuk melakukan peperangan. Bener banget. Perhitungan yang sedikit salah dari Bigetron Esports di area mid lane menjadi napas segar bagi Genflix Arrow yang sekarang mereka juga mulai ngegeragas. Phantom Execution-nya digunakan untuk pertama kali dari lane slotnya, kalau kalian sadar itu ke arah turretnya dulu, sehingga ketika team fight dia butuh waktu dulu ke arah belakang sampai akhirnya Phantom Execution-nya ada lagi dan sayangnya miss ke arah Clay-nya. Dan di arah mid lane diusir mundur dengan menggunakan Feather Airstrike-nya. Dreams belum swipe kanan, baru swipe kiri untuk perfect match ya, tidak terkena stun. Dan Lord sudah mulai muncul. Ini pertandingan yang sengit banget, baru game pertama. Mungkin ada game ketiga lagi. Bisa jadi, semua kemungkinan pasti bisa. Dan Genflix Arrow sekarang mereka sedikit mengejar ketinggalan network mereka, hanya berbeda sekitar 1000 lebih, nggak sampai 2000. Di sisi lain Bigetron Esports sekarang mereka ingin mendekati Lord dan dikeluarkan hanya untuk Rinasmi. What happened Dream? Tidak ada ultimate lagi sekarang. Midgard ya, lihat mengincar ke arah Atlasnya. Mungkin akan di-execute. Belum nyampe, ternyata masih cukup tebal juga. Dan ini waktu yang tepat juga untuk mereka Lord karena tidak ada inisiatornya. Dreamsnya nggak punya ultimate, nggak punya smack-an dia, nggak ada smackdown kali ini. Tidak ada wacat-wacat, tidak ada fataling. Dan langsung di retibusnya didapatkan oleh Awat Supriyadi. Dan
menemukan Lancelot. Dia langsung di penalty zone, digigit sama Kupa, dihajar habis-habisan, dihancurkan hyper carry dari tim Bigetron Esports. Wow, Genflix Arrow ini momentum buat mereka untuk melakukan comeback kali ini. Dan swingnya dari goldnya langsung ke arah Genflix Arrow Wolf dengan beberapa kali peperangan yang mereka menangkan. Dan memang seperti yang Cornet juga bilang dari awal, ini perang belum ada Awat. Bener. Awatnya masih sibuk farming. Dan sekarang ketika Awat hadir Bigetron Esports, nggak bisa untuk melawan Genflix Arrow, apalagi dengan adanya Dreams yang sudah nggak punya ultimate. Untuk nge-contest Lord juga nggak bisa. Di sisi lain Genflix Arrow masih punya Rinasmi dengan penalty zone. Resource skillnya masih ada, disimpan dengan sangat baik. Bigetron Esports mereka akan mendefense sekarang di turret kedua di arah mid lane. Nanti Lord di area top lane juga sudah berjalan bersama-sama bottom lane. Berdoa Udah ada dulu Natalie Kupanya. Midgard melakukan push, 3 lane push dari Genflix Arrow Wolf. Yes, bener banget. PR dari Bigetron adalah harus dapetin cloud-nya. No matter what. Antara dari Dreams-nya atau dari Bravo. Gimana caranya nyulik Wattnya. Tapi Wattnya pinter banget jaga posisi. Ini akan menjadi sulit. Sedangkan si Rinasmi sudah menjadi frontliner juga. Belum dibuka penalty zone. Yang mencoba untuk fokus ke arah turretnya terlebih dahulu. Mencoba terkena trap. Mencoba untuk maju lagi. Fatalingnya belum dikeluarkan. Dan Wattnya yang diincar kali ini. Fatalingnya terkena Watt. Tapi masih ada battle mirror image ke arah belakang. Wattnya cukup beset. Dan maju lagi. Dia dapat lagi double kill. Mencoba untuk maju lagi. Tapi ternyata Wattnya masih sabar banget. Dia fokus lagi move ke arah bottom lane. Dia mengincar turretnya terlebih dahulu. Tidak mau point kill, tapi turret dan turret. Move lagi ke arah tengah, move lagi ke arah bawah. Lihat, mereka benar-benar pengen dapetin objektifnya terlebih dahulu. Didorong lagi. Sekarang dari kajanya dia dapatkan turret yang kedua dari tim Genflix Arrow plus skill juga ke arah Bongstar. Yes, begitu baik dari Genflix Arrow, nggak terlalu ngoyo. Dan setup yang baik banget ketika Awat hadir dari area lain, dari area belakang, nge-backstab semuanya fokus ke area dari Parsianya dikejar. Tapi itu Wave ternyata atas masuk. jawaban yang salah bagi Bigetron Esports sekarang. Dari base-nya Gak ada tinggal pasif. separuh HP. Dan Masih sabar, Genflix disiplin. Arrow Wolf, mereka Oke. memilih untuk nge-set up ulang rahasia Genflix Arrow Wolf ternyata ini. Ini dia Ini yang walaupun disimpan. benar banget, walaupun tadi Fatal Link-nya terkena dari Awat ya, tapi Awatnya tetap sabar. Dia balik lagi ke belakang, nunggu momen lagi. Nah di sini kalau misalkan kalian lihat replaynya ya, udah masuk Rinasmi-nya, sudah dikeluarkan ultimate-nya juga dari Henki-nya. Nah di arah sini ditahan banget nih Lising Duet. Flickernya hanya untuk ke Awat, balik lagi ke arah belakang. Phantom Execution-nya nggak kena, Wattnya masih full darahnya walaupun hanya terkena sedikit doang. Kemudian dia maju lagi, Battle Mirror Image, dan diratakan lagi 2 orang. Betul, dan Divine Judgment juga ke arah Natalie di saat itulah. Dari seorang Awat dengan cloud-nya percaya diri masuk ke area belakang dari Bigetron Esports. Nggak ada Divine Judgment, mungkin nggak ada lagi yang dia takutkan. Battle Mirror Image, dia tahu banget kemampuannya. Perhitungan yang sangat tepat dari Awat Cloude. Apakah ini efek dari 3 pemain yang akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama berpisah? Dari Watt, Midgard, seperti yang kita tahu Billy dan juga Rave. Yang sempat terpisah untuk beberapa lama dan mereka bersatu lagi. Celebek CLBK. Ditambah dengan Clay dan juga Rinasmi, si anak muda yang hanya beda setahun sama Cornet umurnya. Gimana? Aku gak tahu sih Cornet umurnya berapa. 17. Yeay. 16 deh. Yeay. 24 detik lagi untuk Lord yang terhormat Clara Monster. Iya Cornet. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok aku yang kenapa-napa? Yang kenapa-napa pasti adalah kedua tim ini sebentar lagi. Dari area Lord 13, 10 detik lagi. Genflix Arrow Wolf. Mereka udah menduduki jungle milik Bigetron Esports, menjaga dari sisi atas. Sudah ada Natalie dari jungle bawah pun Popol Pupa bersama dengan Clay. Dan juga gak lupa ada Awat yang terus-terusan bersiaga. Perfect match, Fataling gak mau dikeluarkan, di stun begitu saja dengan menggunakan Kupanya. Ada Midgard juga masih menunggu siapa yang mau di silence setelah trap. Bransia mencoba untuk maju lagi. Dan penalty zone agak sedikit miss kali ini. Tidak memaksakan, lebih milih untuk mengulur waktu saja, memberikan space-nya untuk Awat Supriyadi mendapatkan Lord. Yang tersisa 2 bar lagi, mencoba untuk maju lagi Dreamsia. Terlihat sekarang mau dipaksa team fight, masih ada Immortality tapi sekarat dan terreset Lordnya. Bravonya Flicker for nothing, tidak berhasil untuk menarik dari Awat Supriyadinya. Natalianya mencoba untuk split boss. Natalianya berhasil mendapatkan